penentuan. Sekali lagi ini hari penentuan. Saudara dan setiap kita, berikan setiap keringatmu, air matamu, jeritanmu, doamu, teriakanmu, saudara, peperangan, semuanya. Tapi buat supaya saudara sekali lagi, terutama buat yang dari pulau-pulau, saudara tahu jadwalnya dan mengatur kekuatan saudara. Maka saudara setiap kita, seberapa saudara kuat saudara atur sesuai dengan tema. Saudara masuk sesuai dengan tema. Saudara sekarang kita akan masuk saudara untuk menahan khusus bencana. Saudara kalau tadi pagi temanya adalah pendamaian. Kita minta ampun untuk semua dosa. Kita minta ampun untuk semua kelemahan bangsa kita. Terutama hubungan mereka dengan kuasa kegelapan. Maka sekarang 2 jam selanjutnya kita mau tahan bencana. Saudara tahu hari-hari ini terjadi kebakaran di mana-mana. Dan iblis membuat dan menunggangi itu. Ada 18 titik di Pulau Riau. Saudara tahun lalu berusaha dipadamkan. Saudara dan baru padam sebentar. Hari-hari ini kembali 18 titik saudara kembali menyala. Saudara karena itu kita akan memadamkan sekali lagi. Saudara kita tahu bahwa Indonesia khususnya Pulau Jawa itu diambang daripada keretakan. Saudara semua ahli, semua ramalan, semua geologi berkata bahwa Pulau Jawa sangat rawan dan akan pecah jadi 2. Karena itulah saudara, maka saudara siang ini khususnya 2 jam ini kita akan berdoa untuk bencana. Saudara kemudian nanti setelah ini, saudara nanti 2 jam setelah ini, mulai jam 12 sampai jam 2 akan ada deklarasi dan khusus bicara tentang gunung berapi. Saudara di Indonesia disebut Ring of Fire. Dan ada kurang lebih saudara 3 gunung berapi yang paling mengerikan di bawah laut. Saudara ada di dekat Sumatera, ada di dekat saudara kita tahu Krakatau di dekat Pulau Jawa. Dan ada satu lagi di Sulawesi. Dan menurut saudara perhitungan itu akan terjadi ledakan gunung berapi tahun-tahun ini. Dan itu akan menghancurkan Indonesia. Saudara karena itu 2 jam lagi mulai jam 12 sampai jam 2. Kita khusus berurusan dengan gunung berapi dan deklarasi. Saudara jam 2 sampai jam 4, saya tahu itu jamnya ngantuk. Tetapi justru itu kita pakai untuk perang besar. Saudara saya sendiri akan memimpin non-stop saudara 2 jam kita akan perang besar. Saudara akan dibagikan semua saudara senjata baru. Saudara akan dibagikan deklarasi baru. Saudara akan terima saudara kurang lebih 1 orang. Saudara akan terima 5 saudara senjata baru. Ada tudung, ada selendang saudara. Pak Agung pernah bermimpi iblis dipotong dengan selendang. Apa? Iblis punya kekerasan. Dia tidak punya kelemah lembutan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku itu lemah lembut. Saudara karena itu ada senjata baru yang kita berikan. Saudara yang pertama tudung, yang kedua saudara adalah yang namanya saudara, nanti saya jelaskan lebih lagi kelembutan. Saudara nanti akan terima saudara malaikat sayap, saudara akan terima berbagai hal saudara. Sebagai tanda senjata, saudara akan terima sabit tanda tuaian. Saudara jam 2 sampai jam 5 setiap orang yang duduk di dalam yang di luar akan terima 5 senjata baru. Jadi saudara yang berkata, Bu saya butuh senjata baru, saudara tidak perlu beli dulu, duduk saja jam 2 sampai jam 4, setiap pribadi akan terima 5 senjata baru. Nah saudara siapkan diri makan dulu sebelumnya, karena kita akan perang besar. Kalau jam 2 tidak boleh ada yang lalai, tidak boleh ada yang ngantuk, tidak ada yang boleh diam. Kita akan perang besar, habisi semuanya. Saudara dari jam 4 sampai jam 6, saudara kita akan masuk dalam perkenanan Tuhan. Saudara datang karena kita akan ambil karakter Kristus. Kita akan sungguh-sungguh minta untuk jadi indah di hadapan Tuhan dan manusia. Kita akan bangun mezbah yang terbaik. Dan saudara yang terakhir, saudara jam 6 sampai jam 8 kita akan angkat semua perjanjian. Dan perjanjian itu akan jadi kenyataan now. Saudara karena itu semuanya saya mau kita siapkan. Kita akan segera masuk saudara untuk yang kedua menahan semua bencana. Tetap teguh, tetap tenang.
Biarlah aku tetap teguh dan tetap tenang. Saudara, mari semua penari kota-kota kita buka dengan sebuah unity. Semua bergabung, semua penari pilar, semua bergabung. Dan kita akan nyanyikan yang pertama. Kami mau tenang, duduk diam di bawah daripada tahta Tuhan. Duduk dekat tahta, Yes Lord. berlutut berdoa, Kiara tashi. sujud menyembah, Kiara tashi, kiara paratashi. menunggu kehendaknya. Kami duduk di dekat tahta-Mu Tuhan. Duduk dekat tahta, berlutut Kiara tashi. berdoa, sujud menyembah, Kiara tashi, kiara paratashi. menunggu kehendaknya. Kesanggupan Yang darimu. yang darimu Kiara tashi. mengokohkanku Untuk untuk tetap tetap berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Tolong sound ya. Ini suara singer sama sekali gak keluar. Tolong sound. Duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendak.
hatiku percaya. Mari kita semua berkata. Hatiku Kita berkata hatiku percaya. Hatiku Percaya. Hatiku percaya. Kita mau percaya, kita mau bangkit sama-sama. Kita mau buka dengan deklarasi. Hatiku percaya. Kami percaya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Panglima Agung kami. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang sudah menuntaskan semuanya. Oleh darah-Mu kami berdiri Tuhan. Oh, di atas karya-Mu yang sempurna kami berdiri. Engkaulah the author and perfecter of our faith. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menyelesaikannya sampai pada kesudahannya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami. Yesus Kristus batu karang kami. Engkau matahari dan perisai kami. Perlindungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Shalom di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami. Engkaulah Jehovah Rafa yang memulihkan, menyembuhkan kami. Engkaulah Jehovah Nisi, janji-janji-Mu atas kami adalah cinta. Engkaulah Jehovah Tsidkenu, Engkau kebenaran kami. Kami tidak berdiri di atas kebenaran kami. Kami berdiri di atas karya-Mu yang sempurna. Setiap tempat demi tempat, penguasa demi penguasa, semuanya bertekun lutut di bawah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mengganggu setiap rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, bahkan setiap atmosfer demi atmosfer. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada di dalam kendali Tuhan. Semua tunduk di bawah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kami sehati, kami cabut semua dasar-dasar yang lama yang pernah ditanam atas bangsa kami, yang mempengaruhi bangsa kami. Kami percaya semua dicabut sampai ke akar-akarnya, diganti dengan dasar yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada huru-hara, tidak ada tawuran, tidak ada bencana, tidak ada garis keras. Kami padamkan semua api kemarahan, pemberontakan. Tuhan yang akan turunkan belas kasihan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan buat bangsa ini. Tuhan, Engkau sendiri yang akan membawa setiap orang untuk masuk dan berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tuhan, Engkau adalah tempat berpijak buat bangsa ini. Dan Engkau sendiri yang menjaga bangsa ini. Tidak akan goyah, tetap kokoh di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari biar semua, biar seluruh wilayah bangsa ini ada di dalam cengkraman Jehovah Shalom. Jadi Di dalam nama Yesus, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Setiap pilar yang ada di Indonesia diaktifkan kembali untuk menjadi kekuatan poros daripada Tuhan di Indonesia. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang memerintah di Indonesia. Hari ini sampai selama-lamanya, sampai semuanya sudah Tuhan tetapkan buat bangsa dan negara ini jadi dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia, bangsa yang dipulihkan Tuhan, bangsa yang diampuni oleh Tuhan, bangsa yang berkarakter Kristus, bangsa yang ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kerajaan tunduk, semua pemerintah
ketidakadilan, semua kekerasan, semua kesombongan, semua keserakahan dari bangsa ini dibalikan keadaannya menjadi bangsa yang murah hati, menjadi bangsa yang lemah lembut, menjadi bangsa dengan hati hineni, menjadi bangsa yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas bangsa Indonesia, atas seluruh pulau-pulau, atas semua provinsi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua hatinya ditundukkan dengan hati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini bangsa yang sudah ditebus, sudah lunas dibayar. Tegakkan atas dasar yang baru, batu korang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Selalu ku percaya. Kami gemakan guru cinta, guru kemanisan, guru kehidupan, guru kerendahan hati atas bangsa kami. Kami aktifkan, perkokoh, perkuat setiap tembok perlindungan, tembok 10 lapis, tembok anugerah Tuhan seperti perisai, mengelilingi bangsa kami, memagari bangsa kami, tembok kebenaran Tuhan, tudung pelangi, tudung darah Yesus, tudung perjanjian Tuhan atas bangsa kami, dipenuhi dengan shalom, dipenuhi dengan kemanisan, penguasaan diri, kelembutan, kemanisan dan kekuatan Tuhan. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amin, amin, amin. Yang dibutuhkan itu hanya apa? Hah? Percaya, wes cukup. Saudara, pada waktu saya disuruh ambil bagian yang ini, pilar ini, saya jujur mengatakan, apa sih Tuhan, saya ini tidak bisa apa-apa kok. Engkau jadikan aku pilar. Dan anehnya saudara, dari kecil saya dilahirkan cacat, sampai umur 5 tahun belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Nama saya waktu itu tidak punya nama karena hanya bisa ngomong satu kata, Aus. Sehingga saya, tante saya panggil saya Aus. Saya sendiri tidak tahu. Tapi dari kecil mula, saya sudah dapat penglihatan. Ada pilar besar ditanam di halaman, terus kemudian dimasukkan dalam tanah. Dan pada waktu itu saya ya tidak ngerti apa-apa. Jangan dikira kalau saya itu punya karunia, punya apa itu saya tahu semua. Tidak tahu saudara. Makanya pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, Tuhan pun pesan satu kata-kata. Kata-katanya apa? Lukas 17 ayat 10. Setelah kamu melakukan semua tugasmu, hendaklah engkau ngomong kepada dirimu sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Jadi jangan kira merasa kita itu berguna. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri.
Aku adalah hamba yang tidak berguna. Loh, aneh toh saudara. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lain tidak. Dan itu hidup saya. Saya sendiri sebetulnya tidak tahu. Firman itu pun saya tahu tapi tidak mengerti. Makanya waktu saya pertama kali ketemu Tuhan Yesus umur 12. Pada waktu itu Tuhan cuma panggil gini, saya sudah jadi Kristen, tapi belum ngerti apa-apa. Dia datang menemui saya dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk roh atau jiwa. Bukan dalam bentuk bayangan, dalam bentuk fisik. Karena saya itu orangnya tidak bisa seperti orang lain. Tidak pernah saya itu mau kepingin jadi seperti siapa, enggak. Saya mau jadi seperti yang Tuhan mau, selesai. Sehingga pada waktu masa pengasingan 3 bulan, tidak boleh ngomong sama siapa-siapa, hanya seorang diri, 12 jam setiap hari dari jam 7 sampai jam 6 sore Tuhan ajar saya secara pribadi. Makanya saya bilang kalau saudara tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Alfa dan Omega. Yang tidak terbatas. Dari besarnya jagat raya sampai sekecil virus. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Maka pada waktu itu saya belum pernah ngalami kalau secara fisik. Dan pada waktu itu saya agak terlambat. Makanya sampai sekarang pun saya orang yang tidak pernah mau terlambat. Sebab Tuhan mendidik saya adalah disiplin. Tepat. Sebab tiap jam 7 pagi saya sudah harus duduk di kursi rotan dan bawa Alkitab. Tuhan biasanya ngajar itu jalan-jalan. Enggak duduk diem, enggak. Jalan-jalan. Kok santai sekali. Nah, pada waktu itu saya pikir karena kurang 5 menit, jadi saya masih angkat-angkat kaki. Jadi bahasa Jawane itu nyingkerang. Jadi angkat kaki, jam 7 tepat, saya belum turunkan kaki, digentak sama dia, sampai kursi saya itu jeblak 1,5 meter. Jatuh ke belakang. Saya bilang, loh kok marah? Saya bilang, ada apa? Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Wah, lah saya bilang, tadi kan kurang 5 menit. Saya bilang, aku tidak pernah terlambat. Aku selalu tepat. Jadi saya ngalami secara fisik, secara nyata, saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya itu belakangan selalu diberi akhir. Akhirnya kata-kata itu apa? Wis toh percaya saja,
Gelinding wae. Wong ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Memang susah, ndak ngerti, wis toh percaya saja. Ngucap syukur, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Nah, ternyata memang hal-hal yang saya terima itu adalah hal-hal yang kuncinya. Karena saya ngalami semua, saudara. Pertama kali tahun 75, waktu saya masih jadi dokter, saya tahu-tahu kena serangan jantung, lumpuh. Oh, di situ saya itu ngalami secara nyata bagaimana fisik, bagaimana jiwa, bagaimana roh. Sehingga pada waktu itu saya di praktek itu, suster saya bilang gini, dokter, kenapa mukamu jadi pucat? Hah? Saya bilang, kenapa? Itu putih kayak gitu. Oh, langsung saya pegang jantung saya tidak bisa memompa. Ternyata cuma gini, vibrasi. Wah, tahu saya ini mau mati ini aku. Terus saya bilang, tutup praktek, bilang sama pasien suruh pulang karena dokternya kena serangan jantung. Saya itu belum apa-apa loh saudara. Padahal kalau itu sebagai seorang dokter kena begitu, enggak boleh pergi-pergi jalan, harus tidur kepala di sebelah di bawah. Saya masih menetapkan sendiri. Saya berkata, saya mau pulang. Dia dokter bilang, pulang pakai apa dokter? Saya mau nyopir sendiri sampai ke rumah. Wah, tidak bisa dong dokter, mati di jalan. Oh enggak, pasti sampai. Hanya nanti di rumahnya bagaimana, itu urusan Tuhan. Saya ngebut, saudara. Nah, kalau saya bilang ngebut itu, oh sudah tidak peduli, tak terjang. Lampu merah, lampu hijau, masa bodoh. Tabut terdas. Sampai rumah, masuk garasi, langsung lari. Sampai di tempat tidur, blek, lumpuh total. Gerakin tangan satu saja tidak bisa. Nah itu saya kira kalau dikejar polisi nanti sampai di rumah ya, lu lah orangnya mana? Lah itu tidur lumpuh. Nah orang lumpuh kok bisa nyopir? Ya itulah Tuhan. Jadi saya ngalami segala macam. Saya kalau bilang ngebut itu bukan sedikit-sedikit saudara. Waktu saya di Jerman, saya tidur di rumah Acai namanya, di Jerman Barat. Waktu itu pergi ke Berlin, Jerman Timur baru dibuka. Sehingga saya bilang, yuk antar ke Jerman. Ya, yuk naik mobil om. Ya, dia pakai Mercy 220, dia sampai sana. Dari Jerman Barat ke Jerman Timur itu 6-7 jam saudara. Tapi waktu pulang, jam 11 malam, selesai, pulang, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, boleh enggak ngebut? Jadi saya hidup itu enggak pernah sendiri, mesti ngomong sama Tuhan. Tanya Tuhan, boleh enggak? Jawabannya Tuhan ngebut ya ngebut toh. Wah, bener. Aku bilang, kowe berani ngebut enggak? Wah, enggak berani om. Ini Jerman Timur, Jerman Barat. Tiap berapa meter, ratus meter ada penjagaan kok. Dan kalau saya ditangkap, saya tidak bakal pulang selamanya. Karena Jerman Timur keras sekali. Terus saya bilang, Tuhan kok susah kayak gitu peraturannya. Terus piye Tuhan? Boleh enggak? Ora apa-apa ngebut.
Wah, aku orangnya nekat. Ya wis muni gitu, aku bilang, tak tanggung ora apa-apa. Lho sing masuk penjara aku, Om. Engko tak ganteni aku. Enggak apa-apa, enggak saya. Temenan, Om. Ya. Ngebut, saudara. Di sana itu di Jerman Timur tidak boleh lebih dari 80 kilo. Kue saudara tahu, saya pakai mobil dia dan dia pakai kental terus sel. Melaku berapa? 220. Sehingga aku bilang, loh, sing jaga itu enggak bakal lihat, pikirnya hantu. Enggak bakal kamu ditangkap. Karena Tuhan. Ya Om, bisa Om, cobain ngalamin. Ya wis, coba. Sampai di Jerman Barat rumah dia 4 jam. 3 jam. Jam 2 sudah sampai rumah. Istri tanya, lu kok biasanya mulai sampai jam 5, kok ini kok jam 2 sudah sampai rumah. Ya ini Om Yusak ini toh, aku disuruh ngebut. Kowe wani ngebut tuh nih Jerman Timur. Ya emang disuruh kok. Gue ditangkap ya paling-paling mlebu penjara. Enggak ditangkap sama sekali. Saya yakin pasti penjaganya itu bingung. Bingungin apa? Sing liwat tadi apa? Karena enggak mungkin 80 kok jadi 220. Bes. Tapi nyata saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu saudara, jadi pada waktu sekarang ini, Tuhan menyuruh saya, yang paling susah apa? Menahan huru hara, menahan apa? Pulau Jawa supaya jangan supaya Pulau Jawa ini sebentar lagi memang belah. Karena lempengan di bawah itu sudah kelihatan tanda-tandanya. Tapi Tuhan mengendaki Pulau Jawa itu jangan belah dulu. Sebab kalau belah korbannya banyak. Dan apakah itu jadi sungai atau jadi lembah, enggak tahu toh. Dan itu lewat Jogja Solo. Aku bilang lah Tuhan, orang model kayak aku, mbok kon nahan 10 Jawa jangan belah itu piye. Wong aku enggak punya apa-apa. Nah, lalu saya ya sudah, oke, pokoknya saya nurut. Ngerti saudara? Perhatikan perjalanan daripada orang Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Yang dibutuhkan Tuhan bilang, itu bukan persiapan apa-apa, enggak. Yang dibutuhkan itu hari demi hari kamu berjalan dengan aku, maka yang kamu hadapi itu pun aku yang menyelesaikan di dalam kamu. Oh ya, betul. Lalu Tuhan juga sudah mengatakan, kamu kan sudah ngalami berkali-kali. Kue ngebut, kue ngalami apa, enggak masalah dengan Tuhan. Ya oke deh. Nah, kemudian sampai waktu hari ini saya tanya, lah terus apa bagianku mau suruh apa? Jemaat, jangan mau ambil kue dewek. Jemaat ini loh. Libatkan mereka supaya mereka mengambil bagian dan hidup dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan berjalannya itu dengan sungguh-sungguh. Nah itu caranya bagaimana? Harus dengan kuasa. Jadi kalau pada waktu zaman Mesir itu yang membelah Laut Kolsom cuma Musa. Kali ini jangan Musa toh. Ini buminya bakal belah, ya toh? Yang belah siapa? Yang menahan siapa?
Ini bukan membelah, menahan. Oh itu lebih susah. Jadi kalau yang menahan siapa? Kamu. Bukan saya satu orang enggak bisa. Mesti orang ribuan. Nah terus aku bilang, terus piye carane? Bagaimana caranya? Mintakan mereka karunia-karunia. Semua yang mengambil bagian. Nanti aku karuniai bagiannya masing-masing. Oh, jadi jangan diborong sendiri, saudara. Kayak Musa. Makanya Musa susah masuk surga. Akhirnya dia karena apa? Emosinya terpengaruh. Jengkel dia lihat orang yang tidak mau nurut. Dia marah kepada orang Israel. Sehingga dia tidak boleh masuk Kanaan. Tapi hari ini kita harus melakukan apa yang maunya Tuhan Yesus. Tapi bukan kita yang melakukan. Yesus di dalam kita. Dan kamu yang mendapat bagian. Bukankah di dalam Alkitab. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pergilah ke ujung bumi. Dan jadilah saksiku. Jadikan mereka muridku. Ya, sembuhkan orang sakit. Mati sekalipun bangkitkan. Nah, masalahnya kenapa saudara? Kenapa saudara kerap kali tidak bisa bangkitin orang mati? Karena cara berpikirmu salah. Ini saya punya pengalaman. Teman saya hamba Tuhan yang ngotot mesti dibangkitkan. Aku bilang mana bisa, wonge Tuhan ndak ngomong. Jadi mesti Tuhan Yesus yang ngomong dulu, baru kita melakukan. Ngerti saudara? Kuncinya adalah di sini. Nah, pada waktu istri saya itu, calon istri pada waktu itu, karena masih umur 17. Dia di Semarang, saya di Jogja. Pada waktu itu Tuhan ngomong kayak begini, dapat ujian langsung pulang ke Semarang. Nah, ngapain aku? Awang ujian kok pulang Semarang. Calon istrimu sakit, bangunkan. Dia cuma ngomong gitu saudara. Oh ya sudah. Jadi saya mau ujian. Ujian tidak bisa belajar. Jangan kamu kira saya itu lalu pinter jadi jago. Belajar tidak tahu. Terus kemudian saya ujian. Sampai sana saya dapat nomor 10. Waduh, mau cepat-cepat pulang malah dapat nomor 10. Terakhir. Kita kerap kali kan merasanya kan, waduh wis memang tidak bisa. Terakhir lagi, sengsara, lama, tidak selesai. Tuhan itu punya maksud saudara. Karena apa? Karena Tuhan tahu saya tidak belajar, saya dikasih nomor 10. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngatur. Dari yang pertama ujian tidak lulus. Orang 10 tidak ada yang lulus. 9 gagal. Terakhir saya. Yang pertama keluar, zaman saya itu ujiannya tidak kayak zaman sekarang. 10 pertanyaan tidak bisa berapa. Tidak. Satu saja jawab salah, out. Tidak tunggu sampai 2, 3, 4. Jadi nomor 1 baru 5 menit out. Terus saya tanya, tanyaannya apa? Wah tanyaannya ini. Aku rasa jawab. Yang satu dia bilang gini, teman yang belum. Oh itu gampang itu jawabannya ini. Oh nomor 2 out. Kenapa gue kok out? Tanyaannya gini. Oh yang lain yang tadi tidak bisa bilang, oh aku bisa jawabnya gini.
Sampai nomor 9 out semua. Yang nomor 9 saya tanya, outmu di mana? Ini. Yang baru keluar ngomong, oh itu aku bisa, jawabannya gini. Ya sudah. Jadi saya 1 sampai 9 sudah istimewa. Karena apa? Waktu saya masuk, profesor dokternya bilang gini, kamu ini sebetulnya enggak harus saya uji. Kenapa? Nah, buat apa wong preparatmu dapat 3. 5 enggak bisa, 6. Sudah Prof, pikir saya beneran pulang, ya toh? Enggak. Tapi saya mau lihat orang preparat tidak bisa, tapi bisa lulus, bisa loh. Aku bilang, ya mudah-mudahan. Terus diuji. Coba. Pertanyaan nih teman-teman dari nomor 1 sampai 9 yang ditanyakan saya. Ya jelas jawabannya ya tik. Sampai profnya gini. Kok kamu jenius? Enggak taunya di luar tadi baru dikasih tahu jawabannya. Itu Tuhan itu luar biasa. Jadi saya sendiri yang lulus dari 10. Sampai teman-teman, kamu bisa gitu kok. Gak bisa, jawabannya itu kamu tadi lo yang jawab. Kenapa? Nah, tanyaanmu dikasih saya. Tuhan luar biasa. Sehingga saya pulang saudara. Saya naik motor ngebut dari Jogja ke Semarang. Sampai di rumah sakit Elizabeth. Tantenya istri saya, calon istri saya, semua sudah nangis. Ada apa? Enggak ada, itu. Karena ternyata istri saya itu sudah mati. Terus mau digeledek ke kamar mayat. Ditutup kain putih. Lah aku ini memang orang yang enggak pernah mikir banyak-banyak. Aku bilang, mana psikiat? Tuh. Digeledek pakai kain putih. Ini siapa? Ini ya calon istrimu. Tak buka mbak aku. Blok. Orang tak pikir kok. Aku kok ya bodone kayak gitu. Wong wis mati kok ora krasa mati. Jadi saya buka, tak cablek dodone. Ket, bangun, tidur terus ngapain? Bayangin itu kamu edan. Wong orang mati ya dibuka kain kafane terus digeblek. Ket, bangun. Ngapain tidur terus? Melek. Nah. Susternya kelabaan. Matanya melotot. Oh mati kok hidup. Nah, saya itu menghidupkan orang mati istri saya pertama. Tapi aku tahu, enggak tahu. Aku ngertinya Tuhan sudah ngomong, bangunkan. Dia tidak bilang mati, meskipun mati bangunkan. Enggak. Pulang, sampai di rumah sakit, bangunkan calon istrimu. Saya menjadi pelaku firman. Nah, saya lakukan, semua jadi. Demikian juga sekarang ini saudara. Bahtera ini sampai sekarang sudah berapa tahun? 7 tahun. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu apa? Bangun Holy Stadium kayak begini. Duitnya berapa? Dari mana? Tidak ada. Saya masih ingat pertama buka-bukaan. Bukan, tidak ada kursi tidak punya. Masih semua di lantai. Tapi kalau Tuhan mau, semua selesai. Maka dari itu saudara, hanya firman dulu. Baru kamu menjadi pelaku firman.
Maka dari itu buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang 11. Jadi yang dibutuhkan saudara itu adalah kamu harus menjadi pelaku firman. Kalau firman kamu baca, kamu melakukannya, itu kamu punya dasar yang kuat, kokoh. Tapi kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, kamu tidak punya dasar. Iya, 8. Mana? Mulai 47 Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, perhatikan, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadanya dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi dasarnya kalau saudara sama saya mau, itu hanya menjadi pelaku firman. Lah, kerap kali orang ini tidak ngalami. Jadi kalau saudara itu mau apa-apa, tanya Tuhan. Setelah tanya Tuhan, dapat firman, itu yang kamu lakukan. Semua selesai. Dan pasti jadi. Tidak mungkin tidak jadi. Itu Tuhan. Karena Tuhan pada waktu ketemu sama saya juga dia cuma berkata, umur 12 itu, pertama kali ketemu, dia berkata, baca firman. Baca firman tidak ngerti, baca saja, percaya. Nanti pada waktunya aku berfirman melalui firmanku, kamu lakukan, selesai. Semuanya pasti jadi. Dan itu saya alami. Maka dari itu saudara, untuk hari ini, untuk saya disuruh mencegah membelahnya Pulau Jawa dan segala kerusuhan ini, Tuhan berkata, siapkan anak-anak ini yang akan menjadi pelaku firman. Jadi bukan saya, tapi saudara yang akan dipakai Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Mintakan mereka karunia-karunia untuk dapat mengerti firman. Untuk peka terhadap firman. Untuk dapat menerima firman secara langsung. Jadi bukan dari orang lain, langsung dari Tuhan Yesus. Itu kalau kamu lakukan jadi. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, khusus hari ini, saya mau mengajak saudara, menyiapkan saudara, untuk menerima dan minta karunia ini dan semuanya akan mendapat. Dan kalau engkau dengan hati yang tulus, kau terima, engkau akan mendapat karunia itu. Kamu peka, kamu mengerti, kamu menjadi pelaku, kau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan kamu alami. Karena mengenai Pulau Jawa ini saudara dan huru hara,
Ini tidak dapat dihilangkan. Saya dapat perintah itu juga saya tanya, bisa dicegah enggak? Bisa diundur, tapi tidak bisa dibatalkan. Jadi harus terjadi. Oke, kalau harus terjadi, terjadilah. Belah ya belah lah. Nah, kamu di mana nanti? Saya tahu. Lah kalau kita pas di tempat membelah, kan Tuhan lebih tahu. Kita pun di dalam Alkitab ditulis, sebelum nanti aniaya datang, semua anak Tuhan dikasih huruf T. Diberikan perlindungan. Jadi tidak bakal kena bencana itu. Karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa. Maha kuasa. Saudara dan saya melihat bencana, engkau tidak akan kena. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau menjadi pelaku firman, 10.000 orang rebah sebelah kananmu, 1.000 sebelah kirimu, rebah mati, tidak akan melanda engkau. Saudara harus punya percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, jangan khawatir. Tinggal engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya, dan kamu akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Kita kerap kali itu takut ini, takut itu. Saudara tahu, kalau saya diberi tugas oleh Tuhan di Bahtera ini, kali ini sebagai bicara maupun menuntun saudara, jangan saudara pikir itu tidak ada harga yang harus dibayar. Saudara tahu, dahi saya lukain. Saya kemarin di hotel, 2:30 pagi, kencing. Duduk di kloset loh saudara. Baru duduk berapa menit, didorong dari belakang, mencelat, jatuh ke jungkel, kepala ini kena lantai, pecah, sobek. Waget saya, loh, darah ngocor. Jadi jangan saudara kira tidak ada harga yang dibayar. Saya tidak sekali di hotel itu dan pelayanan di Holy, tidak sekali. Saya tahu, oh ini harganya saya harus bayar. Oke. Saya tidak mengeluh, saya tidak komplain, saya ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, wong jatuh kayak gitu, darah keluar, kepala bocor, tetap bisa ngatasi sendiri. Terus istri saya tanya, setelah bangun, udah tahu, kenapa aku gak mau bangunin? Aku dek bangunin kamu, malah aku ngurusi kamu. Susah, udah tak urusannya dewek, nanti Tuhan yang menyelesaikan. Saya itu orangnya terlalu individu. Jadi tahu-tahu, bagaimana? Sakit enggak? Santai saja. Yang diizinkan Tuhan itu pasti baik. Harga yang harus dibayar, bayar. Tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Percayalah, Tuhan lebih tahu. Nah, kemudian baru Iin ngomong, nah memang setan ini nuntut papa harus koma atau mati. Yo. Bayangin saudara, jadi urusan hari ini itu saya dituntut koma atau mati. Jadi tidak bisa mencegah nanti membelahnya Pulau Jawa. Saya bilang, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah ngomong, apapun mesti jadi.
Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Yang menetapkan segala-galanya. Maka dari itu saudara, sekarang waktunya dari engkau yang ambil bagian, bukan hanya saya. Semuanya minta karunia daripada Tuhan supaya engkau diberi kepekaan, audible, bisa mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku firman. Ini penting sekali. Karena apa? Karena kalau engkau tidak audible, artinya tidak ngerti. Tapi tidak usah harus audible, sebab gini saudara. Kita kerap kali itu anak-anak Tuhan itu nakal. Membatasi Tuhan. Jadi kalau ngertinya nanti tidak audible, aku tidak ngerti kok. Itu namanya dia ngatur Tuhan. Yang penting itu engkau ngerti Tuhan mau nih apa, itu lakukan. Selesai. Tidak usah audible, tidak usah melalui mimpi atau melalui suara hati atau suara pikiran atau penglihatan atau apa. Tidak peduli. Yang penting aku ngerti, aku menjadi pelaku firman. Selesai. Ya, yuk. Seperti yang tadi Pak Yusak bilang, kita semuanya akan minta urapan, minta karunia mendengar. Kita mau nyanyi Spirit of the Living God. Fall afresh on me. Turun, penuhi kami. Ini penting. Langsung. Setelah itu sambung saudara, kita akan bagi bangsa ini kami berdiri. Saudara, kita akan nyanyi. Stephen. Spirit of the Living God. Ini karunia yang lebih. Stephen ini cucu saya ini karunianya lebih. Spirit of the living God, fall afresh on me.
Kita rela dibentuk, rela bayar harganya. Seperti yang tadi Pak Yusak bilang. Saudara, berjalan dengan karunia dengan Tuhan. Harus ada kerelaan bayar. Harus ada kerelaan taat. Harus ada kerelaan untuk mengikuti Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun aneh. Bahkan sekalipun ditertawakan, dibilang gila. Saat ini Tuhan berkata, nak, apakah engkau rela? Apa engkau rela? Kiara tashi, kira papa para tashi, kiara tashi. dalam nama Tuhan Yesus. Dia pencurahan daripada rohnya yang kudus dicurahkan di tengah-tengah umatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dipaksa, kami dimampukan mengikuti apa yang roh Tuhan pimpin dan maksudkan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya hidup kami adalah untuk menyembah. Sesungguhnya hidup kami untuk meninggikan Engkau. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang mempunyai langit dan bumi. Engkau Allah yang menyelamatkan umat manusia. Biar ditinggikan, biar dimuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan.
Saudara, karunia yang pertama yang Tuhan mau berikan tidak seperti yang kita pikir atau saudara pikir atau saya pikir. Tuhan bilang mereka butuh karunia iman. Mereka butuh karunia iman. Saudara, dan Tuhan berkata ada beberapa dari saudara sedang punya masalah yang sangat besar. Saudara sedang ada dalam masalah ekonomi atau keluarga yang sangat besar. Dan Tuhan justru mau berikan kepada mereka yang saudara punya masalah besar. Ingat, Tuhan tidak sediakan langsung jalan keluar. Tapi Tuhan berikan karunia iman. Saudara, saya punya seorang teman. Dan tiba-tiba dia kena kanker. Tapi pada waktu itu dia telepon saya dan berkata, saya kena kanker. Terus saya tanya, Bu, saya doain ya. Tiba-tiba ibu ini bilang gini, enggak, saya enggak minta didoain buat sembuh. Saya tanya, kenapa Bu? Dia bilang, kalau Tuhan biarkan itu terjadi, pasti itu baik buat saya. Yang saya minta didoakan, saya telepon, karena saya mau undang kamu untuk khotbah di antara semua tetangga saya. Saya tanya, maksudnya apa? Dia bilang, justru karena saya kena kanker, saya bisa panggil semua tetangga saya. Saya bilang, saya kena kanker, tolong bantu datang, saya mau berdoa. Mungkin ini saat terakhir. Dan dia bilang, saya yakin mereka semua akan datang. Dan saat itu saya pengen untuk kamu khotbah tentang keselamatan, tentang Yesus. Pada waktu saya dengar itu, Tuhan bilang itu karunia iman. Itu karunia iman. Karunia iman itu bisa tenang dan percaya apapun yang terjadi. Dan saudara, benar hari di mana ditentukan rumahnya tidak besar. Itu seluruh jalan ditutup karena orang datang. Mereka sungkan. Mereka pikir orang ini sudah mau mati. Saudara, karena itu mereka datang. Dan saat itu dia bersaksi. Saya tinggal altar call terima Tuhan. Saudara, dan beberapa waktu kemudian dia sembuh tanpa obat. Karena karunia iman menyelesaikan. Karunia iman itu membuat saudara bisa tahu apa yang harus dibuat. Saudara, dan ini yang pertama kali Tuhan mau. Kalau saudara orang yang sedang punya masalah besar, saudara boleh maju ke depan atau saudara maju ke depan. Hanya mereka yang punya karunia-karunia besar. Dan Tuhan punya bukan karunia besar, masalah besar. Dan Tuhan bilang, nak, aku mau jalan dalam hidupmu dengan sesuatu yang berbeda. Karunia iman, karunia iman. Hanya mereka yang punya masalah. Saudara jangan berkata begini, saya tidak punya masalah tapi saya mau karunia iman. Saudara juga yang di belakang akan dapat. Tetapi mereka yang punya masalah, mereka butuh sesuatu. Mereka butuh. Tuhan bilang, yang uang utangmu lebih daripada puluhan juta. Engkau butuh sesuatu. Oh God, I worship you. Pelan dengan kuat. Oh God, I worship you. Sembah dia. Sembah dia. And magnify, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Jesus. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified.
Saya minta untuk yang di depan, khusus untuk yang di depan, semua turunkan tanganmu dulu. Tuhan berpesan, hanya untuk engkau yang tahu, manusiamu sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Engkau tahu engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Engkau tidak akan pernah bisa membayar hutangmu. Engkau tidak akan pernah bisa keluar daripada masalahmu. Secara manusia engkau tidak bisa ada harapan lagi. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kedua tanganmu engkau hadapkan ke Tuhan. Bagi mereka yang engkau tahu engkau masih punya rencana, engkau masih bisa berpikir dengan cara manusia, engkau tidak usah angkat tangan, fokus dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami akui kami tidak mampu berharap dengan kemampuan manusia kami. Kami membutuhkan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami butuh iman ya Tuhan. Kami butuh Engkau yang bekerja. Daging kami tidak mampu, manusia kami tidak mampu. Tetapi kami tahu Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang mengangkat tangannya, engkau katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku tidak mampu berjalan dengan kekuatanku manusia lagi. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Aku mau gantungkan hidupku sepenuhnya untuk engkau. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ya karena shikoina kaida da 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 da. Tuhanku Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Nyanyikan dengan iman. Tuhan yang akan turun tangan dan menyelamatkan engkau. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ketika manusia tidak bisa lagi menyelamatkan engkau, ketika kekuatanmu tidak bisa lagi untuk mengangkat engkau naik, ketika engkau menyerah dengan segalanya, di saat itulah Tuhan turun dan menyelamatkan hidupmu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Khusus untuk yang di depan, Aku percaya Tuhan berkata ada beberapa di antara engkau yang hanya yang di depan, hanya yang di depan. Engkau sedang ada, keluargamu sedang ada di ambang perceraian. Kalau engkau orangnya naik ke atas panggung, biarkan Tuhan memberkati engkau dan mengubahkan hidupmu. Hari ini keluargamu sedang ada di ambang perceraian. Kalau engkau orang yang kau naik ke atas panggung, biar Tuhan mengubahkan kehidupan keluargamu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
tetap doa, kita tetap doa. Dukung yang di depan, dukung yang di depan. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku akan Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku akan Kau turun tangan memberkati. Aku percaya. Saya minta untuk junior yang ada untuk bantu mendoakan. Kau turun tangan dalam nama Yesus. Memulihkanku, aku percaya, Tuhanku Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Yang sudah didoakan yang di panggung boleh kembali. Sekali lagi. Untuk yang di depan Tuhan berfirman, ada yang hari ini keadaan daripada rumahmu, ada yang rumahmu hampir disita, hampir diambil. Engkau tidak tahu akan tinggal di mana. Engkau tidak tahu lagi harus tidur di mana. Engkau dan keluargamu sudah lama berpindah-pindah rumah. Dan jika engkau orangnya, engkau angkat tangan, engkau angkat tangan, engkau angkat tangan. Bikin satu barisan di depan, yang lain boleh mundur sedikit, boleh mundur sedikit. Engkau yang ada masalah, rumahmu hampir disita atau sudah disita. Dan engkau berpindah-pindah, engkau tidak tahu harus tinggal di mana. Tuhan mau mengubahkan nasibmu hari ini. Jangan harapkan mukjizat. Jangan harapkan keajaiban. Harapkan sumber daripada mukjizat itu. Harapkan sumber dari keajaiban itu. Harapkan Tuhan lebih daripada segalanya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
Ekana shikoina kaina mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah yang mengubahkan hidupmu. Ketika engkau tidak lagi berharap pada manusia, maka Tuhan menyentuh dan mengubahkan kehidupanmu. Roh iman turun dalam hidupnya. Roh iman turun dalam hidupnya. Roh iman turun dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada iman, ada iman, ada iman, ada iman, ada iman. Ada iman turun dalam hidupmu. Turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Iman. Perubahan nasib. Perubahan nasib. Perubahan nasib. Merubah nasib. Semua angkat sekali lagi, semua yang di belakangnya di depan. Roh iman, roh iman. Dia bekerja tidak seperti yang kita pikir. Roh iman, roh iman. Jesus, semua teriak. Tuhan, 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 Tuhan. Beri kami karunia iman. Beri kami karunia iman. Ada yang mustahil bagi yang percaya, bagi yang percaya selalu ada jalan. Pada kenanan turun bagi yang percaya. Tuhan, 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 bahkan mereka yang tidak bisa lepas dari semua kebiasaan buruk, karunia iman, karunia iman membuat kami sanggup sampai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara boleh kembali. Kita akan terus dalam hadirat Tuhan. Sekarang waktunya setelah saudara dapat karunia iman, kita sama-sama menahan supaya bencana itu tidak terjadi. Supaya bencana itu tidak terjadi. Kita sama-sama menahan. Kita sepakat sama-sama. Bagi bangsa Indonesia kita akan berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Tolong peta Pulau Jawa. Semua peta boleh dibawa ke atas. Semua pulau dibawa ke atas. Semua tarian. Tuhan, inilah bangsa yang Kau cintai dan Engkau kasihi. Inilah bangsa yang sudah Kau pilih ya Tuhan. Inilah bangsa Indonesia, di mana matamu tertuju kepada bangsa ini.
Kami percaya sesuatu yang besar, lawatan Tuhan terjadi, diawali dari bangsa ini. Pada bangsa ini kami akan melihat, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Kami akan melihat deklarasi, manifestasi daripada kuasa-kuasa Tuhan akan dinyatakan di setiap persimpangan jalan. Akan terjadi pengucapan, pendeklarasian akan kebenaran nama Tuhan di jalan-jalan. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Kami perkatakan hanya pemimpin yang dari Tuhan yang boleh berkuasa atas bangsa ini. Dan di dalam nama Yesus, kerajaan Tuhan sempurna, proteksi Tuhan sempurna ada atas Indonesia. Apa yang Tuhan rencanakan tidak akan pernah gagal. Apa yang Tuhan tetapkan selalu terjadi. Maka kami berkata, setan, sudah terbongkar semua muslihatmu. Tidak ada kemarahan, tidak ada perpecahan, tidak ada percideraan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada perpecahan atas bangsa ini. Kami berkata tangan Tuhan memeluk Indonesia dan tidak ada yang bisa memecah dan menghentikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua pulau diikat. NTT dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Pulau-pulau yang dikuasai oleh Tuhan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, tidak ada perpecahan. Bali, NTB dan NTT dikuasai oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan Sulawesi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak akan ada tsunami, tidak akan ada perzinahan, tidak akan ada sesuatu yang menyakitkan hatimu, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada huru-hara, tidak akan ada sesuatu yang membuat Sulawesi menjadi pecah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mematok akan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta di dalam nama Tuhan, darah-Mu yang sudah menebus akan Sulawesi akan menjadi perkara yang ajaib. Ada sesuatu yang akan keluar dari Sulawesi. Semua kekayaan alam akan keluar dari Sulawesi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, maka Kalimantan tidak akan mengalami bencana apapun. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kebakaran, tidak ada hutang darah, tidak ada perpecahan, tidak ada banjir, tidak ada yang jahat bisa menimpa Kalimantan. Seperti takdirnya menjadi pulau terbesar, pulau terkaya yang akan memberi makan seluruh bangsa-bangsa. Seperti yang Tuhan mau, maka hari ini sekali lagi
Kalimantan dipatok di dalam nama Yesus. Dan kami berkata kami ikat di dalam nama Yesus. Dengan tunduk darah Yesus. Tidak ada bencana apapun yang bisa menghalangi, yang bisa terjadi atas benua Kalimantan, atas pulau Kalimantan. Mari setiap orang Sumatera berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Sumatera kami persembahkan buat Engkau. Tuhan, kami percaya setiap bencana, setiap mara bahaya apapun, kerugian-kerugian keluar dari Sumatera dalam nama Yesus. Setiap pulau-pulau yang kecil-kecil juga Tuhan, yang di Sumatera terbungkus oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Sumatera dan sekitarnya akan terbungkus dan dibungkus oleh darah Yesus. Ya tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami percaya Sumatera terbungkus oleh darah Yesus. Dan dalam nama Yesus, patut Tuhan kami tancapkan atas Sumatera dalam nama Yesus. Yesus berkuasa di Sumatera. Tidak ada lagi bencana tsunami. Tidak ada lagi bencana-bencana lagi di Sumatera. Dalam nama Yesus, setiap kematian pada waktunya, tidak ada yang belum waktunya. Tidak ada kematian yang bukan waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, terpatok darah Yesus menguasai Sumatera. Penuh kemuliaan Tuhan, penuh dan maksimal dituai bagi Yesus, dituai bagi Yesus dalam nama Yesus. Papua tetap bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus hati patok. Haleluya. Amin. Genap tuntas. Yes, Tuntas. Amin. Kita akan lakukan lagi satu lagi. Saudara, dikatakan di lagu itu adalah kita semua akan mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan itu kita akan deklarasikan Indonesia akan mengiring Tuhan seumur hidup. Seumur hidup. Selama Indonesia masih ada, Indonesia akan mengiring Tuhan.
Dari Sabang sampai Merauke, perairan semuanya juga. Dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Mari katakan dengan hati, Shalom. Shalom. Saudara menyanyikan ini dengan kata lain, saudara memberkati Indonesia, saudara memberkati setiap tempat di Indonesia. Shalom. Shalom menguasai seluruh Indonesia. Ya. Shalom. Indonesia penuh shalom. Mari semua bergandengan tangan. Sepakat katakan shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Bergandengan tangan dengan sebelahmu. Mungkin kau tidak kenal, tapi bersatu. Sepakat. Sepakat. Shalom. Saya percaya dari kesepakatan kita. Dari kesepakatan kita. Dari kesepakatan kita. Shalom terjadi. Shalom terjadi, shalom terjadi, shalom terjadi, shalom terjadi, shalom terjadi. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Jadi. Yes.